Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian? Baik kan? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Ada yang tahu nggak ini sejarah Perang Dunia Kedua? Oke, baik. Kalau belum tahu, kita akan belajar bersama-sama. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan Perang Dunia Kedua, kita harus tahu nih apa pengertian dari Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia Kedua adalah perang yang terjadi antara tahun 1939 sampai tahun 1945. Perang ini melibatkan antara blok sentral dengan blok sekutu. Nah, walaupun namanya Perang Dunia, tapi tidak semua negara maupun wilayah di seluruh dunia terlibat perang. Nah, kenapa dinamakan Perang Dunia kalau begitu? Jadi, dinamakan Perang Dunia karena dampaknya itu ada sampai ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab umum dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama, itu ada kegagalan LBB. Yang kedua ada politik aliansi. Dan yang ketiga ada kemunculan fasisme. Yang terakhir ada Malaysia. Penyebab umum munculnya Perang Dunia II yang pertama adalah kegagalan LBB. Nah, LBB itu apa sih? LBB itu adalah Liga Bangsa-Bangsa yang tujuannya untuk perdamaian dunia. Kenapa sih LBB dibilang gagal? Padahal LBB itu berhasil mewujudkan beberapa perjanjian perdamaian seperti Protokol Jenewa, Perjanjian Locarno, dan Perjanjian Damai Kellogg-Briand. Kegagalan LBB ini dibuktikan dengan meletusnya Perang Dunia Kedua, dan penyebab lain kegagalan LBB adalah tidak ada aturan yang mengikat sehingga negara-negara anggota cenderung tidak menjalankan keputusan LBB. Selanjutnya, penyebab lainnya adalah ketidaktegasan LBB dengan tidak memberikan sanksi pada negara yang melanggar keputusannya. Sebab umum yang kedua ada terbentuknya aliansi politik. Nah, apa aja sih aliansi politik yang ada di Perang Dunia Kedua pada saat itu? Jadi ada dua aliansi politik, yakni ada Blok Poros atau Triple Alliance dan Blok Sekutu atau Triple Entente. Nah, di sini ada 3 negara dan 3 pemimpin negara dari Triple Alliance. Mulai dari pojok kiri itu ada Kaisar Hirohito dari Jepang. Yang tengah ada Hitler dari Jerman. Dan yang sebelah kanan ada Mussolini dari Italia. Ketiga negara ini menganut paham fasisme. Nantinya paham ini akan dijelaskan di poin ketiga sebab umum. Kalian salfok nggak sama tulisan Lebensraum? Itu loh yang ada di pojok atas kiri. Nah, ada yang tahu nggak sih Lebensraum itu apa? Jadi, Lebensraum itu adalah moto dari Hitler yang berarti ruang hidup. Nah, ruang hidup untuk apa itu? Jadi, Hitler ini punya visi misi untuk meluaskan wilayah Jerman yang dia pikir kurang luas untuk bangsa-bangsa Arya. Next, kita lanjut nih ke Triple Entente Gang atau Blok Sekutu. Yang pertama ada Amerika, ada juga Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Nah, FYI sedikit nih, Amerika baru bergabung pada tahun 1941. Nah, kenapa sih kok baru bergabung? Padahal kan Perang Dunia Kedua udah mulai dari tahun 1939. Kenapa baru bergabung pada tahun 1941? Ada 2 alasan nih. Jadi, alasan yang pertama,
Amerika itu belum pulih dari Great Depression. Nah, apa nih Great Depression? Nanti akan dijelaskan ya. Yang kedua, Amerika kena bom dari Jepang. Jadi pada saat itu Amerika diserang oleh Jepang di pangkalan Pearl Harbor. Nah, pangkalan Pearl Harbor ini sangatlah penting buat Amerika karena Pearl Harbor itu adalah pangkalan militer punyanya Amerika. Sebab umum yang ketiga ada kemunculan fasisme. Nah, fasisme itu apa sih? Jadi, fasisme adalah sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Nah, itu contohnya seperti apa sih? Jadi, contohnya itu seperti Hitler. Nah, Hitler itu merupakan seorang dari ras Arya. Menurut dia, ras Arya itu adalah ras tertinggi, dan ras-ras selain ras Arya merupakan ras-ras terendah. Jadi, pada masa pemerintahan Hitler, orang-orang dari ras Arya lebih diutamakan daripada dari ras-ras lain. Seperti contoh dari Yahudi. Waktu pada masa pemerintahan Hitler, orang-orang Yahudi banyak dibantai, dan peristiwa tersebut dikenal sebagai Holocaust atau pembantaian dari Nazi Jerman pada orang-orang Yahudi. Sebab umum yang terakhir adalah krisis Malaysia. Apa sih krisis Malaysia itu? Krisis Malaysia adalah jatuhnya nilai mata uang dunia. Jadi tidak hanya satu negara saja yang terkena, tetapi seluruh dunia pun terkena. Penyebab Malaysia ini tidak jauh-jauh dari Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama ini masih menyisakan salah satu dampaknya, yaitu krisis Malaysia. Nah, krisis Malaysia ini menyebabkan kemiskinan, kelebihan produksi, serta terhambatnya pemberian kredit dan kekacauan pembayaran. Krisis Malaysia yang terjadi pasca Perang Dunia I ini membuat banyak negara menjadi miskin dan ekonomi dunia mengalami kekacauan hebat disebabkan oleh yang pertama, industri pada umumnya telah berubah fungsi menjadi industri perang. Yang kedua, industri kehilangan pasarnya. Yang ketiga, urusan keuangan sama sekali tidak lancar. Dan yang keempat, biaya perang harus dilunasi. Kita bisa ambil contoh dari negara Jerman. Jadi, Jerman itu kalah Perang Dunia Pertama, dan Jerman harus membayar rugi sebesar 132 miliar mark emas kepada Inggris, dan semua kapal dagang Jerman diambil oleh Inggris, sehingga Jerman tidak sanggup membayar ganti rugi perang karena tidak lagi mempunyai industri dan peralatan dagang. Selanjutnya, ada sebab khusus dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama, ada serangan Jerman ke Danzig, dan yang kedua, ada serangan Jepang ke Pearl Harbor. Oke, yang pertama kita membahas tentang serangan Jerman ke Danzig. Nah, Danzig itu di mana sih? Danzig itu adalah suatu wilayah yang ada di Polandia. Tetapi Danzig itu tadinya punyanya Jerman. Nah, kenapa bisa pindah ke Polandia? Hal ini karena adanya perjanjian Versailles. Karena perjanjian Versailles ini, Jerman kehilangan wilayah Danzig. Padahal wilayah Danzig ini adalah wilayah strategisnya Jerman. Meletusnya Perang Dunia Kedua ini disebabkan oleh serangan Jerman ke Danzig. Serangan ini dikarenakan Jerman masih ingin memiliki kota Danzig, dan warga-warga di sana juga setuju untuk bergabung dengan Jerman karena hampir semuanya warga Danzig adalah warga-warga keturunan Jerman. Sebab khusus yang kedua ada serangan Jepang ke Pearl Harbor. Nah, Pearl Harbor ini ada di Hawaii, dan Pearl Harbor ini adalah pangkalan militer milik Amerika Serikat.
Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Jepang melakukan hal ini dikarenakan ketakutan Jepang atas invasi dari Amerika Serikat. Penyerangan Jepang ke Pearl Harbor menandakan Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Oke, saatnya kita lanjut ke jalannya Perang Dunia Kedua di kawasan Eropa. Yang pertama ada pertempuran Dunkirk. Nah, pertempuran Dunkirk ini adalah pertempuran Jerman versus Prancis dan Inggris. Pertempuran ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, Jerman versus Prancis, dan pertempuran ini dimenangkan oleh Jerman. Nah, selanjutnya Jerman versus Inggris, dan pertempuran ini dimenangkan oleh Inggris. Cakupan wilayah dari pertempuran Dunkirk sendiri itu ada di Prancis dan ada di London. Yang kedua ada pertempuran Stalingrad. Pertempuran ini antara Jerman versus Uni Soviet. Sebenarnya sebelum mereka bertempur, mereka ini bersahabat baik dan melakukan sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Molotov-Ribbentrop. Perjanjian ini dilakukan agar Jerman lebih mudah menguasai daerah Eropa Barat. Tetapi kenapa Jerman mengkhianati Uni Soviet? Karena pada waktu itu Jerman kalah perang terhadap Inggris. Dan menurut dia perjanjian ini sudah tidak menguntungkan lagi. Jadi siapa sih pemenang dalam pertempuran Stalingrad? Nah, yang menang di sini adalah Uni Soviet karena tentara-tentara Jerman tidak sanggup berada di wilayah ekstrim Uni Soviet. Yang ketiga ada pertempuran Midway. Pertempuran Midway ini ada di Asia Pasifik dan tokoh dari pertempuran ini adalah Jepang dan Amerika Serikat. Pertempuran ini sendiri terjadi selepas 6 bulan kejadian Pearl Harbor. Pertempuran ini dimenangkan oleh pihak sekutu, yaitu Amerika Serikat. Padahal pada saat itu Angkatan Laut Jepang lebih unggul daripada Angkatan Laut Amerika Serikat. Selanjutnya ada jalannya perang di kawasan Afrika. Ada pertempuran Alamein. Pertempuran ini terjadi di kota Al-Alamein di Mesir. Pertempuran ini antara Inggris dengan Italia dan Jerman. Nah, siapa yang menjadi pemenang dalam pertempuran Alamein? Yang menjadi pemenang adalah dari blok sekutu. Pertempuran ini mengakibatkan Italia harus hengkang dari Tunisia. Nah, secara garis besar, yang memenangkan Perang Dunia Kedua adalah blok sekutu. Kemenangan blok sekutu atas blok poros mengakibatkan banyak negara-negara Asia Afrika yang merdeka, seperti Indonesia, yang pada saat itu menjadi negara jajahan dari Jepang. Oke, gak kerasa ya udah berada di ujung video. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.